Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan menyapa terlebih dahulu Ustaz Subki Al-Buguri yang sudah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Dani Maulana. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, Amin. Baik, kita langsung mulai informasi di segmen 2 ini, Ustaz. Baik, pemirsa dan Ustaz, ini ada informasi terkait COVID-19. Satgas Gabungan COVID-19 ini kian gencar menggelar razia protokol kesehatan, terlebih dengan naiknya status PPKM di sejumlah kota besar. Mulai dari pembongkaran arena judi sabung ayam hingga pembatasan kerumunan jam malam di ibu kota Jakarta. Kita dari nenek moyang kita itu adalah yang baik. Waduh, apa jadinya program bebas COVID-19 yang gencar dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air jika kerumunan semacam ini masih saja terjadi? Seakan cuek, warga tetap saja berjejal di arena judi sabung ayam, Dusun Antolong, Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara. Tak ada pilihan, petugas TNI yang dipimpin Dandim 1414 Tanah Toraja bersama Polsek Sa'dan lakukan pembongkaran arena berkedok prosesi adat pesta kematian tersebut. Karena selain tidak mematuhi prokes yang ada, banyak sekali saya lihat tidak ada jarak yang diatur, kemudian tidak ada prosedur COVID prokes yang dilaksanakan. Juga ternyata sabung ayam ini juga menggunakan uang. Sementara di ibu kota, guna menekan kerumunan warga, terutama di malam hari, polisi kembali menerapkan crowd free night atau pembebasan mobilitas sejumlah ruas jalan utama, seiring ditingkatkannya PPKM menjadi level 3. CFN diterapkan di 8 titik, mulai dari kawasan Kota Tua hingga kawasan Sudirman, Jakarta. Penutupan akses jalan dilakukan selama 4 jam setiap hari, mulai pukul 00 tengah malam. Kebijakan tersebut juga diterapkan ke daerah penyangga ibu kota lainnya, seperti di Tangerang, Banten. Kerumunan di sejumlah ruas jalan yang didominasi remaja ditertibkan, salah satunya di Jalan Dimyati ini. Tim Liputan melaporkan dari Toraja Utara, Jakarta, dan Tangerang. Ya, langkah baiknya di masa pandemi seperti saat ini tidak membuat acara yang dapat mengundang banyak orang dan mengakibatkan kerumunan karena dapat menyebabkan klaster baru COVID-19. Nah, Ustaz, saya ingin menyinggung terkait judi tadi yang ada di Toraja. Sebenarnya, Ustaz, kenapa judi itu sebenarnya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya asal muasal kenapa judi itu dilarang, Ustaz? Dan satu lagi, kan ada sabung ayam ya, meskipun tidak melibatkan uang misalnya. Tapi kenapa sabung ayam mengadu binatang itu juga perbuatan yang tercela, Ustaz? Baik, ini kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala tentang tahrim al-khamr wal maisir, ya, pengharaman minuman keras dan judi. Kalau kita lihat kenapa judi itu diharamkan? Yang pertama adalah diinformasikan di dalam Al-Quran bahwa itu adalah rijsun min amali syaitan. Yang pertama bahwa itu adalah merupakan satu perbuatan dosa. Yang kedua min amali syaitan. Ya, sedangkan dalam Quran wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia itu adalah musuh yang nyata. Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan oleh Allah langkah setan itu innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Jadi dengan perjudian ini kenapa diharamkan? Ilatnya adalah di samping ini adalah rijsun, dosa, dan ini adalah perbuatan setan karena setan yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menghendaki permusuhan dan kebencian. Jadi mustahil kalau Quran sudah menginformasikan dengan perjudian itu akan menimbulkan al-adawah, permusuhan wal baghdha, kemudian ada persaudaraan di sana.
Kalau misalnya 4 orang main, pasti yang menang 1 orang. Yang 1 seneng, tapi yang 3 mereka kecewa. Dan kalau al-adawah wal baghdha ini kemudian bisa saja menghilangkan nyawanya, membunuhnya, atau mencelakakannya, atau kalau tidak bisa dirinya, ini keluarganya. Nah, itulah informasi Al-Quranul Karim yang menjelaskan kepada kita bahwa perjudian itu ya menyebabkan al-adawah wal baghdha, ya, permusuhan dan kebencian. Adapun kalau sabung ayam tanpa uang taruhan, kita tidak berjudi, ya kita tahu bahwa hewan ini secara alamiah mereka bertarung gitu ya. Secara alamiah bertarung kok di alam. Ya kalau secara alamiah mereka bertarung, nanti ada keputusannya sendiri. Ya di dalam agama itu ya, al-qarna wal jalha, artinya al-qarna itu yang punya tanduk atau yang punya taji, ya kalau dia ayam, itu nanti akan dibalas oleh hewan yang tidak memiliki al-qarna, tidak memiliki tanduk. Nanti di hadapan Allah mereka dihisap juga tuh binatang. Kalau itu kejadiannya secara alamiah. Nah, yang nggak boleh itu kalau kejadiannya memang manusia yang memfasilitasi atau manusia yang menjadi fasilitator. Dan biasanya ya kezoliman ya kepada hewan gitu itu akan terjadi di sana. Sementara Islam ya mengajarkan kita ar-rifqu bil hayawan. Apa itu ar-rifqu bil hayawan? Artinya berlaku lembut kepada hewan. Hadis yang paling sering saya ceritakan adalah seorang wanita ahli ibadah yang melakukan kezaliman kepada kucing, ya tidak melepasnya dan membiarkannya untuk mencari makan, ya. Tapi dia dikurung di dalam rumah, dia menjadi ahlun nar, menjadi penduduk neraka. Sementara maaf, wanita pelacur yang memberikan minum seekor anjing yang kehausan, dosanya yang begitu banyak kemudian diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita ar-rifqu bil hayawan, artinya berlaku lembut kepada hewan. Kalau dia berantem secara alamiah sekalipun, kita wajib untuk memisahkannya. Kayak saya di Bogor misalnya ada domba gitu. Itu kalau dilepas, dia langsung secara alamiah ngadu tanduk begitu ya, sampai kadang-kadang kedengeran sangat keras sekali ya. Wah, kita buru-buru itu memisahkannya. Ya karena kalau kita tahu dan membiarkan kezaliman itu terjadi ya atau kerusakan itu terjadi, maka kita sebagai manusia yang merupakan makhluk taklif, makhluk yang dibebani tugas ibadah, yang punya catatan baik dan buruk, itu harus melerai atau memisahkannya supaya tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Begitu Kang Dani Maulana. Baik, terima kasih banyak jawabannya. Ustadz sangat mencerahkan sekali, terutama terkait judi tadi, yang selama ini saya pahami adalah kerugian untuk diri sendiri, karena sama saja dengan mengundi nasib. Rupanya itu juga bisa memutus tali saudara, bisa memutus silaturahmi, karena kita yang senang ketika menang, orang lain yang kecewa, begitupun sebaliknya. Terima kasih Ustadz, kita beralih ke informasi berikutnya.